menyertai hati dan pikiran di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Saudara yang terkasih, firman Tuhan yang menjadi landasan bagi kita semua, terutama untuk dua insan yang diciptakan Tuhan menjadi rumah tangga yang baru. Ruth, Yohana, Teresia, Boru dan Tobi, dan Peter, Denis, Amana, dan Jacob. Dari Matius 19 ayat 5 sampai 6. Matius 19 ayat 5 sampai 6. Demikian dikatakan, sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayah dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya menjadi satu daging. Demikianlah mereka bukan lagi dua, melainkan satu. Karena itu, apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Demikian firman Tuhan. Sekali lagi horas mani kita sudah nanti ada cara berpunta cara Oma Lasmi Rohai dipatakan tuh PPN dan semua nonton kita dulu hal yang pasti dan ada nama sana misi sudah naon kaya jualan saya. Karena itu Imam, kita harus bersuka cita saat ini, jangan terbawa oleh perasaan yang sedang mengancam kita, karena kita memang berada dalam sukacita karena Tuhan telah membawa anak dan guru kita ini ke hadapannya untuk diberkati hari ini, terutama kepada orang tua, ya, keluarga Tobi dan keluarga Jaintan. Inilah keadaan yang kita hadapi, tapi pantang mundur terus maju karena berkat Tuhan sudah ditetapkan buat anak dan guru kita. Dan kepada Peter dan Ruth juga, ya, tidak ada berkurang sukacita ini. Senyum selebar-lebarnya, ya, sukacita yang sepuas-puasnya, hanya sekali semua, ya. Jadi harus benar-benar bersukacita. Karena itu, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita merenungkan sejenak dari firman Tuhan tadi yang sudah kita dengarkan. Saya baca dari Matius tadi. Pernikahan adalah satu topik yang sangat penting, ya, untuk kita selalu belajar tentang pernikahan itu sendiri. Baik bagi yang sudah menikah, apalagi yang belum menikah. Dari sekian banyak tujuan dan manfaat pernikahan, salah satu tujuan penting dari pernikahan itu sendiri ada tertulis dalam Ibrani 13 ayat 4. Ibrani 13 ayat 4 berkata, hendaklah kamu semua belum hormat terhadap perkawinan. Hendaklah kamu semua belum hormat terhadap perkawinan. Jadi perkawinan itu harus dihormati, harus dijaga. Betul-betul kita menghormati dengan segala kemampuan kita, supaya rumah tangga itu tidak bercacat, supaya rumah tangga itu kudus di hadapan Tuhan. Mengapa perlu menghormati pernikahan? Karena pernikahan dan rumah tangga
Sesungguhnya adalah bukan hanya pertemuan laki-laki dan perempuan untuk pernikahan, tapi membentuk sebuah lembaga yang akan berdiri generasi ke generasi. Lembaga yang didirikan awal dan akhirnya adalah oleh Tuhan. Tentunya kalau itulah pernikahan, lembaga yang didirikan Tuhan, patut kalau dikatakan harus hormat, karena Tuhan yang membentuk. Tadi saya sebutkan kalau Petrus sama dipersatukan Tuhan, dipertemukan dari latar belakang yang berbeda, dikasih kesempatan mereka untuk saling melihat, saling melirik, saling berdekat, lalu berlanjut dengan komunikasi. Tanda-tanda apa ini? Dan akhirnya jadilah sekarang. Itulah cara Tuhan mempertemukan putra-putrinya untuk menjadi jodoh. Bukan kebetulan kerja di situ, itu bisa saja kita sebutkan, tapi rancangan yang terjadi di sana itulah yang disebut rancangan Tuhan. Oleh karena itu, karena ini rancangan Tuhan mempertemukan dua anak-anak menjadi rumah tangga, maka harus dihormati sebagai milik Tuhan. Yesus Kristus sebagai kepala yang tertinggi di sini. Penghormatan itu bukan manusiawi, tapi rohani, religius. Karena itulah rumah tangga itu lembaga yang harus kita hargai, kita kuduskan, kita persembahkan bagi Tuhan dan menjadi berkat bagi banyak orang. Maka Jim Wondron mengatakan bahwa rumah tangga adalah institusi tertinggi di mana satuan masyarakat yang paling mendasar dibentuk. Satuan masyarakat yang paling mendasar dibentuk. Seluruh peradaban bertahan atau hilang tergantung pada apakah kehidupan rumah tangga kuat atau lemah. Rumah tangga telah ada sejak permulaan waktu, atau dan akan selalu ada sepanjang manusia. Rumah tangga bentuk dasar sekian kelompok masyarakat. Nah, Allah ini agar setiap pernikahan dilaksanakan dan berjalan sesuai kehendak Tuhan. Maka dikatakan tunduk kepada hukum dan aturan Tuhan. Itulah maka Tuhan menciptakan rumah tangga itu. Dan setiap rumah tangga tentu menginginkan kebahagiaan. Kebahagiaannya tujuan rumah tangga, bukan kecelakaan, bukan kesusahan, tapi kebahagiaan. Dan kebahagiaan itu hanya akan bisa terwujud jika prinsip-prinsip yang disarankan oleh Tuhan melalui Alkitab bisa kita jalankan dengan baik. Bukan berarti tidak akan ada masalah dalam bahagia, tapi senang dan susah dihadapi bersama. Itulah pemahaman kita tentang berkat dan kebahagiaan. Oleh karena itu, pernikahan adalah rancangan Allah. Hal ini ditulis dalam Kejadian 2 ayat 18. Tuhan Allah berfirman, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong yang senada dengan dia. Jadi ini bahasa Tuhan yang maka untuk menemukan yang
sepadan kecuali Tuhan yang menunjukkan. Banyak yang kita kenal perempuan misalnya beberapa tahun termasuk yang paling ganteng sekarang. Tentu banyak cewek yang kita kenal, tapi nggak jodoh Tuhan. Demikian juga foto yang paling cantik ini seluruh pemain teknik. Banyak laki-laki, tapi bukan jodoh kan itu. Yang jodoh harus pinter. Dari mana asalnya itu apa dari papan itu dari apa jelas. Ternyata harus dari papan kan? Itu orang dari papan ini. Walaupun orang Batak dengan amat jahitan dan kenal. Jadi kok bisa dulu? Jadi keajaiban sebenarnya perjodohan itu. Keajaiban Tuhan yang menunjukkan. Karena itulah kalian dipersatukan dalam segala hal. Dalam segala hal. Awalnya Adam diciptakan hanya seorang diri. Adam melewati hidupnya seorang diri. Ternyata menurut Tuhan tidak baik. Maka diciptakanlah wanita. Maka disebutkan di sini Tuhan Allah berkata tidak baik kalau manusia itu seorang diri. Tidak baik. Lebih baik dia bermakan. Bukan tidak bisa dibilang, tapi tidak baik. Jadi supaya kita tahu bahwa Allah sendiri yang memandangnya tidak baik kalau laki-laki itu seorang diri. Maka diciptakanlah dia perempuan yang sepadan dan disebut kata yang paling tepat di sini sebagai penolong. Nah, jadi laki-laki mendapat seorang penolong sehingga rumah tangga itu laki-laki itu menjadi sempurna, kuat. Jadi rumah tangga itu harus saling melengkapi sehingga pertolongan sebesar apapun yang kita perlukan kalau suami dan istri bersatu maka mereka akan menjadi. Itulah kesatuan di sini. Tetapi kata sepadan tadi harus benar-benar kita pahami dari sisi proses. Tidak mungkin saat ini langsung kita katakan benar-benar kalian sepadan. Cocok kalian wajahnya sama sepadan berarti situ. Hebat kalian sama-sama cantik dan ganteng sepadan juga itu. Sepadan di sini menurut Tuhan adalah saling melengkapi, saling menolong. Karena itu Adam tidak bisa hidup sendirian. Dia kesepian, dia butuh penolong, pendamping. Melihat keadaan Adam, Allah berinisiatif. Maka diciptakanlah perempuan justru tidak sama dengan cara penciptaan kepada Adam, tapi dia diambil dari tulang rusuk dan dari Adam itu sendiri dan diberikan kepada Adam. Karena itulah dikatakan di sini, sebab itu seorang laki-laki yang sudah dipersatukan akan meninggalkan ayah dan ibunya dan bersatu dengan istrinya sehingga keduanya menjadi satu daging. Jadi kesatuan yang utuh sebenarnya diberikan Tuhan kepada pengantin. Oleh karena itu dari situlah lembaga pernikahan menjadi lembaga yang sakral. Maka hari ini di gereja ini pernikahan kalian telah terwujud. Sebentar lagi kita akan terima pengumuman berkat dari Tuhan, berkat untuk mengutus kalian. Pergilah hormati rumah tangga, jaga istri, jaga suami, jangan curigai terus-menerus. Karena jangan ini kan aneh, sedikit melihat salah dicurigai, sedikit sikap salah dicurigai, susah kita salah. Karena itu percaya apa yang dipersatukan tidak boleh diceraikan manusia. Kepada Tori dan cerita bersyukur karena anak kita dijodohkan Tuhan.
dan hamburger ini kayaknya umurnya hampir sama ini kayaknya. Nah, wajahnya juga sama-sama cantik juga, mereka juga pas gitu ya. Jadi kita juga sudah jodoh dari Tuhan. Maka mari kita jaga anak kita, parlemen kita, ayah kita, guru kita untuk telah menjadi rumah tangga yang berbahagia. Semua kita yang ada di sini harus berdoa buat mereka, memberikan ucapan bahagia, senyum, dan juga dalam sukacita. Tuhan berkati kita sekarang, tapi itu selama-lamanya. Karena ini selalu saya sebutkan, selama berikut dan berukun. Tuhan berkati kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman-Nya yang menyapa kami pada kesempatan yang indah ini, di berberkatan di nikah dari Yesus Tuhan Jaita dengan Yohana Teresia Lembat Topik. Kami sangat bersyukur ya Tuhan, sangat bersyukur karena terjadi saat ini keajaiban Tuhan. Kami boleh bersyukur ibadah ini ada Tuhan bersama kami, memberkati mereka berdua, memberkati kami semua, walaupun di tengah keadaan yang sedang berkecamuk ancaman wabah virus corona, tapi kami percaya Tuhan akan menghalau virus ini dari kami semua, sehingga kami boleh senang dan tetap berada dalam sukacita. Maka Tuhan berkatilah anak-anakku yang dua ini, berangkatkan mereka dengan satu keyakinan bahwa segala sesuatu telah dirancang oleh Tuhan untuk kebaikan mereka, kebaikan keluarga, tuntunan panjaitan, serta kebaikan kami semua. Rumah tangga yang akan mengakhiri perjalanan yang menghadapi suka dan duka ini, kami mau serahkan bila Tuhan Yesus yang mengendikan perjalanan rumah tangga ini hingga sampai pada tujuan akhir. Berkat-berkat-Mu masih mereka untuk dari hari ke hari. Kiranya Tuhan memberikan sesuai dengan kehendak-Mu. Kalau keluarga kami akhirnya memutuskan tidak melaksanakan acara adat dan resepsi, itu karena menghormati masyarakat dan bangsa, masyarakat dan gereja untuk tidak menjadi bahan omongan. Tapi kami merugikan, merelakan itu semua karena kami bahagia anak kami telah dapat dipertemukan oleh Tuhan. Terima kasih Bapak. Terima kasih. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Di tahap ini di jemaah Setia
Saudara-saudara bermaksud akan melaksanakan pernikahan. Tapi sebagai orang Kristen, saudara tidak layak melangsungkannya seperti cara pernikahan orang kafir. Sebab itu dengarlah firman Allah tentang dasar pernikahan orang Kristen. Setelah Allah menjadikan manusia, berfirmanlah Dia, tidak menikah manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan pemilik yang sepadan. Selanjutnya Tuhan Yesus mengatakan, barang siapa menceraikan istrinya kecuali karena zina, ia berbuat zina. Dan barang siapa mengambil wanita yang meninggalkan suaminya kecuali karena zina, ia berbuat zina juga. Oleh sebab itu, yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan oleh manusia. Demikian firman Allah kepada laki-laki, hai suami, kasihilah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya. Jangan marah kepada mereka, tetapi perlakukanlah mereka dengan penuh cinta dan kasih. Hormatilah mereka sebagaimana pewaris kehidupannya. Selanjutnya demikian Tuhan berfirman kepada wanita, hai istri, tunduklah kepada suami seperti kepada Tuhan, karena suami adalah kepala bagi istri, sama seperti Kristus adalah kepala jemaat. Hendaklah perilaku istri itu kudus, sopan, lemah lembut, dan penuh kedamaian. Perilaku seperti itulah yang dikehendaki oleh Tuhan dan sesama manusia. Karena itu hendaklah kamu menjadi pelaku hikmat Tuhan, penuh cinta kasih, keramahan, dan kerendahan hati. Hendaklah kamu saling membantu dan saling mengasihi. Janganlah kedengki, kemarahan, pertikaian, dan fitnah. Tetapi yang terutama, hendaklah kamu saling mengasihi, sebab kasih itulah ikatan yang paling sempurna. Dan biarlah damai yang datang pada Allah menguasai hati. Segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semua itu dalam nama Tuhan Yesus, supaya Dia yang menguasai hati dan pekerjaan. Saudara telah mendengarkan firman Tuhan tentang dasar pernikahan orang Kristen. Sekarang saya bertanya kepada pengantin pria, Peter, Lilis, Hamana, dan Zaitan, sarjana teknik. Bersediakah saudara apa yang maha dan menghadapan surat dan berkumpul di sini nasihat bahwa saudara menghindari Lut, Yohana, Gresia, guru membantu SH, LLM, menjadi istri. Bersediakah saudara mengasihi dia dengan segenap hati dan berbuat dengan segala kekuatan, dan bersediakah saudara bersama-sama dengan dia melakukan kehidupan yang kudus. Bersediakah saudara untuk mengerti dan menampung kelemahan yang ada, dan maukah saudara berjanji bahwa saudara tidak akan menceraikan dia sampai kematian akan menceraikan Allah. Apabila saudara Petrus menjadikan menerima semua itu dengan hati yang ikhlas.
Iya, saya di sini. Terima kasih. Ini saya bertanya pada pengantin perempuan, Ruth, Ana, dari Siang. Setelah ini terus saudara, kita bersama menceritakan menjadi bersedih saudara di hadapan Allah yang Maha Tahu dan di hadapan jemaat yang berkumpul di sini menyaksikan bahwa saudara meninggal. Mereka bersama menjadikan menjadi surga. Bersediakah saudara mengasihi dia dengan segenap hati dan berbuat dengan segala kekuatan. Dan bersediakah saudara bersama-sama dengan dia melakukan kehidupan kudus. Bersediakah saudara untuk bersedia dan maukah saudara berjanji bahwa saudara tidak akan menceraikan atau meninggalkan dia sampai kematian akan menceraikan apabila saudara Ruth, Yohana, Malaysia atau Ruben Ismail menerima semuanya itu, jawablah. Ya, saya. Terima kasih. Sekarang saya meminta saudara untuk memberikan tanda cinta kasih kalian dalam bentuk cincin. Silakan. Ruth, Yohana, dari siapa yang mungkin semakin cincin ini bagaimana tanganku kepadamu. Aku berjanji akan tetap setia dengan dirimu pada saat suka maupun duka, pada saat sehat maupun sakit, pada saat kuat maupun lemah, pada saat terserang COVID-19 maupun tidak. Kiranya kematian yang selesai kita. Kiranya Tuhan senantiasa memberkati kepada kita. Kita tulis melakukan penjelasan, memakan dari tanda cinta kasihku kepada aku berjanji akan tetap setia denganmu dalam keadaan suka, duka, sehat, sakit, kuat atau lemah, ada di virus corona atau berkaitan virus corona, hingga kematian yang kiranya Tuhan selalu memberkati. Saya adalah hamba Tuhan yang menyampaikan firman kepada saudara dengan nama Allah Bapa, nama anaknya Tuhan Yesus Kristus, dan nama Roh Kudus saya yang bersatukan Allah tidak boleh diceraikan apapun termasuk manusia. Berikanlah berkat karunia dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Ada kata tulis corona. Tepuk tangan dong kita semua. Tidak pernah ada yang seperti itu kecuali tapi di semua mereka. Sekarang saya serahkan pada kalian untuk menyampaikan terima kasih kepada orang tua kita yang sudah membesarkan kita, mengasihi kita, memberikan seluruh kehidupan. Silakan.
Kita semuanya ini Patrick Patrick. Puji Tuhan, semua rangkaian berkatan sudah berjalan dengan baik. Kita melaksanakan majelis gereja kita untuk menyerahkan kita dari gereja. Silakan semua. Ini biar aku ambil ini kunci mobil. Kunci mobil apa?
Dipersilakan. Pada kalian berdua boleh menangis sudah cintanya luar biasa Tuhan berkati. Kita akan mengumpulkan persembahan, kita akan bernyanyi dari jumlah 300 kepada dia perumahan. Berbahagia pria Tuhan di mana kan dia sukacita akan Tuhan berada di mana pikiran menyambut dan memandangmu dengan berseri. Dia Tuhan mengisahkan berbahagia rumah yang sepakat hidup senang di dalam kasih-Mu serta ketun mencari gelapan di dalam sinar-Mu. Menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepada-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kita bersama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Pulanglah dengan sejahtera dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyertai engkau dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Amin.
mesti kita masih kuat mandiri. Pemanggilan acara tidak lebih foto kedua pengantin di depan saya. Kita foto boleh ambil foto pengantin. Kemudian foto pengantin dengan mereka. Kemudian kita masuk kepada sambutan yang pertama dari pihak keluarga Panjaitan dan orang tua kedua belah pihak pendidikan yang memberi kesadaran di depan. Kepada keluarga Panjaitan kami persilakan. Salam. Orang majelis saruna. Nah berdulu mau datang buat alam darah doa pacak terus di udah sadari iman di bawah semua ini yang kota siapa bersuara Tuhan narinya tengok. Semua iman yang pendeta khusus umur. Mau datang mamang atas pas sudah kamu mendengar gerak kemana suap semua itu yang garis lo saruna perkara lo orang memiliki kalau mau datang masalah kami beberapa kejadian Tuhan tidak mengundang pendekatan yang kami dari suap semua ini di sana nama kami hari nama di pendekatan yang kami mau datang bulan di masa kami bangunan ada yang kami bawa ini anak kami so ini kamu mudah-mudahan kita dulu mau datang materi punya pertama masuk scenario tuh menurut sobi yang tahu dalam saya ada situasi nama baik dia sudah tahu alai dan pembelajaran pertanyaan asal bumi pasta kita di mana Allah ada dia yang diri anon dia karena dan muslim semua ini kita mandi mau datang orang mana bawa yang mengalami iwat nami lain nami semua ini bapak udah berdua nah roman di bapak sama suaminya nami tak pasti yang kurang itu asal ada uang dari nyata asal hari masuk kita diun mengangkat anak kau rumah tangga dengan dijual mata dengan dijual di Tuhan semua ini mata dengan kamu dalam Tuhan kami naruh di dalam perhidupan moral dan orang tak pasal kami bangunan asal dia matang mereka seru pelihara bangunan yang kalau udah ada tak asli di dalam negeri area yang tahun depan bangunan di area tiga nalar menurut orang masuk-masuk dia saya dia data nauri naik atau nauri
di badinyo saya baca-baca di pertama kata hubungan dia baca mangga apa sahaja tak semua orang tidak mengenai tinggal naik orang yang saya nah kalau saya tidak terhubungan ada yang poin ada orang mengaji terus ada di gereja sebab semuanya yang dapat ada jadi semuanya masyarakat kami kedua dapat jajan mau ada yang buat tangan masih tidak terhubungan ada bisa konsep itu keluarga atau Halo, orang ada sedih. Lanjut mendoakan dari Tuhan dengan bahasa ini anaknya sendiri berada di pemasang-masang di dulu kerana kepala kesehatan Mulyate di Tuhan. Mulyate orang itu amat pendidik tulus. Toh sudah Lalu AKBP maintain jalan kampung, pianis, tulis, terus sudah nama rumpi menyediakan dekor dia sudah bui kebenaran sudah berjalan ala komunikasi Tuhan. Berikutnya masa kami contoh ucapan selamat untuk pengantin waktu kedua asal-usul alat bahasa bahasa Indonesia alat toma hingga membuatan nyata berdasarkan nyata asal kedua pihak seluruh siap bulan pengantin sudah kita lubertomi do raja perjaitan di luar para Tuhan lalu menjalani karya roh iman dalam masbur di guru nami dong herani imam testar di akari nami roh karena ini gomos pemilu kami terlebih kamu akan binari sehaja tertui buruk lohon bere terlebih main bulan-bulan istri asa triama kita roh astu teguan meletung uririn kami terlebih ditepuh Tuhan dari auli dari ketiga lau pasaya pesta ucut buruk kehalanan sarinai pasal tariman Bika sudah Mulyate juga saya simak wani Tuhan dilihat di kita hari pasang dua kali nama ibu totong mahita kanyang pasti kanyang kan dua besar tolong nasihat Tuhan di Mulyate toras sama kita sendiri. Selanjutnya foto makanan yang pendeta dan si tua dengan pengantin dan orang tua. Bisa dulu. Selanjutnya ucapan selamat tanpa mengurangi kesalahan, setelah kita selamat
Gimana kesannya? Ini lagi live nih. Nah, kesannya senang, bahagia. Cuma waktu lagu didoai ibuku, kita semua mewek, sedih. Harusnya kita dari gereja kita ke gedung, tapi puji Tuhan, Tuhan kasih suasana yang indah pada hari ini. Tuhan berkati. Yang tobing dulu. Ini dari opungnya nih, gimana? Puji Tuhan hari ini biar Ruth dan Peter bisa diberkati, semua berjalan lancar, semua gembira. Malah di awal tadi waktu masuk, Ruth sama Peternya ketawa dan senyum, malah jemaatnya pada takut dan tegang. Tapi semuanya puji Tuhan lancar. Selamat Mbak Ruth, diberkati Tuhan rumah tangga baru. Nanti kesan-kesannya dari Medan khusus. Dari Medan. Undangan opung dari Medan nih. Ya. Ngomong. Terima kasih sama Tuhan. Pemberkatan berjalan dengan lancar dan bagus. Semoga nanti di bulan Juli, adatnya nanti bisa kita laksanakan. Amin. Dengan baik. Amin. Tuhan selalu memberkati kita. Amin. Ini opung saya, gimana? Ucapannya apa? Ucapan ke siapa? Buat Ruth. Bahagia. Selamat berbahagia. Peter, itu cucu saya itu baik sekali. Si Peter juga baik. Anak muda, semuda. Akhirnya kami bisa ikut nih. Pianis dadakan. Oke. Hei, gimana? Ini live.
Foto. Pak, kita foto. Ya, dikasih anti oleh Natua. Jangan pergi dulu, kita foto dulu, jangan pergi. Ini live. Semuanya nonton. Termasuk di Bahar Mulu nonton. Iya, makasih. Selamat. Semuanya nonton nih. Semuanya nonton dulu. Saya bangga. Saya pikir. Pak, pulang. Pulang ya. Sorry, Pak. Pulang. Selamat. Udah. Foto dulu. Foto sekalian, foto. Ya foto semua ini dengan pengantin. Foto lagi nih. Iya, kan lagi Uber lagi. Ya. Awas, oh iya, si Cia jaga ini, si Cia jaga. Dari yang begini iya. Ini 30 mil ya nih. Nih. Nah, 30 ya. Udah nggak dapat lagi dari sisa. Yang kita japri ya. Iya. Orang enggak ada gua enggak bisa ada. Ada yang gopengan bilang kita enggak ada. Gopeng juga udah bisa. Terus Pak, biar nanti.
Ya, selamat buat Kak Garun dan Ella kami, Panjaitan. Tuhan memberkati. Kiranya hari ini hari yang sangat berbahagia bagi kita semua, keluarga besar Sinaga, khususnya Tobing, Opung Pinondang, Panjaitan. Tuhan berkati. Langsung ya. Terima kasih juga saudara-saudaraku nanti Tuhan Yesus baik dan baik. Langsung dari Istana Negara. Ya.
Oras. Beres. Mana? Nyonya. Ayo. Salam ya. Bang Felix. Oke. Aman ya. Aja. Ya. Ada tadi mau foto. Ini dibuka aja kan udah ada sesuatu. Tan. Di mana? Di atas ya. Ya. HP-nya kita nggak ada dong. HP-nya kita nggak ada. Tadi kan udah live streaming semua. Ayo sini. Matanya masing-masing. Oh, sinian, kita sinian. Ayo. Udah. Udah. Kasih HP dong, satu HP. Ke sini kali. Bebas. Bebas. Ayo kita give out. Ayo Mi, kita sekarang. Ya, demikianlah laporan kami langsung dari Gereja HKBP Menteng pernikahan Ruth dan Peter. Sampai ketemu. Terima kasih untuk semua saudara dari kedua mempelai dan besan semua keluarga Panjaitan. Selamat menikmati. Sampai ketemu lagi. Sehat-sehat semuanya.